Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Bapak ingin bertanya, bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Pak. Oke. Selanjutnya Bapak absen dulu ya. Ya, Pak. Romadoli, Iya, Pak. M. Nurolis. Hadir, Pak. Baik, semuanya hadir ya. Selanjutnya yaitu ada baiknya kita sebelum belajar itu ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Jadi Bapak ingin bertanya, siapa yang datang duluan di kelas hari ini? Angkat tangan. Baik, M. Nurolis silakan pimpin doanya. Baik, sebelum kita belajar, lebih baik kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, selanjutnya yaitu kita itu untuk mengenang jasa para pahlawan ada baiknya kita menyanyikan salah satu lagu nasional, yaitu kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Kita nyanyi bersama-sama ya. Silakan berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu, patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baiklah anak-anak, selanjutnya kita masuk ke dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang sifat-sifat benda. Baiklah, langsung saja Bapak jelaskan benda-benda di sekitar kita memiliki sifat dan ciri-ciri yang unik. Dengan memahami sifat-sifat benda, kita dapat mempelajari fenomena alam yang terjadi di sekitar kita dengan baik. Dengan memahami sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan ketika kamu berada di sungai, di laut, atau di danau. Dengan mengetahui sifat benda, kamu tahu apa yang akan kamu lakukan untuk mengubah benda-benda tersebut. Meskipun hanya ada 3 wujud benda, tetapi ketiganya dapat mengalami perubahan wujud dengan cara yang berbeda. Perubahan wujud benda disebabkan oleh lingkungan yang berubah. Misalnya suhu lingkungan yang menjadi panas atau dingin. Kemudian perubahan wujud benda suatu benda yang terjadi antara lain adalah peristiwa membeku, mencair, menguap, mengembun, dan menyublin. Pembekuan merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Kemudian perubahan ini terjadi karena suhu di lingkungan menjadi dingin. Benda cair akan membeku jika suhunya di bawah 0 derajat Celcius. Perubahan air menjadi es merupakan salah satu peristiwa yang sering dijumpai sehari-hari. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi benda cair akibat suhu yang panas, yaitu kebalikan dari membeku tadi. Kalau membeku tadi benda cair menjadi padat, sedangkan yang sedang Bapak jelaskan ini benda padat menjadi cair. Beberapa peristiwa di sekitarmu mudah kamu temui untuk menunjukkan peristiwa ini. Salah satunya ialah es mencair. Kemudian menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi benda gas.
Peristiwa ini mudah dijumpai ketika ada kegiatan memasak. Pada saat air dipanaskan di atas api kompor, dalam beberapa saat air air akan dipanaskan, air akan mendidih. Peristiwa mendidih adalah contoh terjadinya penguapan atau perubahan dari benda cair ke gas. Dan pada saat yang sama terjadi pengurangan volume air. Baiklah, selanjutnya yaitu sifat-sifat benda. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat adalah benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Misalnya batu, kayu, tanah, dan kebanyakan benda padat bersifat kuat dan kokoh, mampu menyerap panas, mampu mengantarkan panas, kemudian mudah ditempa dan lentur. Contohnya seperti batu ini. Batu ini memiliki sifat yang kokoh, kuat, dan mampu menyerap panas. Dan juga batu ini juga mampu mengantarkan panas, mudah ditempa. Mudah ditempa itu maksudnya itu batu ini bisa diukir atau dibuat benda-benda seperti alat masak atau sebagainya ya. Kemudian yaitu benda cair. Benda cair ini merupakan benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Misalnya air. Benda cair juga merupakan benda yang memiliki sifat yang rumit, yaitu bentuk sesuai wadahnya. Air yang berada di dalam baskom akan berbentuk baskom. Begitu juga air yang berada di dalam gelas atau botol. Sebagai contohnya ini adalah air mineral, air putih yang berada di dalam gelas. Jadi air ini mengikuti bentuk wadah yang ditempatinya. Apakah anak-anak sudah mengerti? Sudah paham? Paham, Pak. Baik. Selanjutnya sifat selanjutnya yaitu benda cair dapat mengalir. Semua benda cair selalu mengalir dari tempat yang lebih tinggi ke tempat yang rendah. Misalnya itu seperti sungai ya. Ya, Pak. Sungai itu berawal dari tempat tinggi, misalnya dari daerah pegunungan menuju ke tempat rendah. Kemudian sifat yang selanjutnya benda cair ini mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Hal ini dikarenakan adanya gravitasi bumi. Contohnya semua sungai yang selalu berhulu di daerah pegunungan yang lebih tinggi dan bermuara di daerah pantai atau danau yang lebih rendah. Kemudian benda cair ini memiliki kemampuan untuk meresap atau melalui pori-pori. Kemampuan tersebut dikenal dengan daya kapilaritas. Hal ini dapat dilihat dari kompor minyak, di mana minyak dapat masuk melalui pori-pori sumbu untuk menyalakan kompor, untuk menyalakan api ya. Ya, Pak. Kemudian benda cair menekan ke segala arah. Seperti contoh ini, air ini memenuhi semua tempat di wadah gelas ini. Itulah maksud dari benda cair menekan ke segala arah ya. Kemudian sifat benda cair ini memiliki volume yang tetap. Baiklah, selanjutnya yaitu benda gas. Benda gas adalah benda yang tak terlihat benda yang tak terlihat begitu jelas, namun bisa dirasakan dan mencium baunya yang mempunyai sifat mengisi ruang. Berubah bentuk, contohnya udara yang kita hirup. Benda gas itu memiliki sifat-sifat yang unik, seperti yang pertama yaitu menempati ruang. Semua ruang akan dipenuhi oleh gas, oleh benda gas. Seperti ruang kelas ini dipenuhi oleh udara. Ruang kamar juga, dan semua tempat dipenuhi oleh gas. Kemudian gas ini dapat bergerak ke segala arah. Ini ditentukan oleh tekanan udara. Kemudian benda gas ini menekan ke segala arah. Selanjutnya yaitu bentuknya berubah sesuai dengan tempat.
volumenya berubah-ubah karena gas dapat memulai MH. Kemudian itu tentang perbedaan sifat benda berdasarkan susunan partikel, penyusunan zat. Pada zat padat sangat rapat, pada zat cair cukup renggang, sedangkan pada gas sangat renggang. Berdasarkan ikatan partikelnya, pada zat padat ikatannya sangat kuat ya. Kemudian pada zat cair ikatannya agak lemah. Kemudian pada zat gas ikatannya sangatlah lemah. Jadi itulah perbedaan sifat-sifat benda. Baiklah anak-anak, apakah sudah paham? Paham, Pak. Oke, baiklah. Mari kita simpulkan bersama-sama pelajaran kita hari ini, yaitu sifat-sifat benda. Yang pertama yaitu benda padat. Benda padat ini merupakan benda yang memiliki sifat dan volume yang tetap. Misalnya seperti batu, kayu, tanah, dan kebanyakan benda padat ini memiliki sifat kuat dan kokoh, mampu menyerap panas, mampu mengantar panas, dan mudah ditempa. Kemudian yaitu benda cair. Benda cair ini adalah benda yang sifat dan bentuknya bisa berubah-ubah sesuai dengan wadah yang ditempatinya. Seperti contoh kita tadi yaitu air yang berada di dalam gelas. Baiklah, selanjutnya yaitu benda gas. Benda gas adalah benda yang tak terlihat begitu jelas, namun bisa dirasakan dan dapat mencium baunya yang mempunyai sifat mengisi ruang, berubah bentuk, mengisi ruang, berubah bentuk. Sebagai contoh yaitu udara yang kita hirup. Gas ini menekan ke segala arah. Dapat dilihat dari seperti balon ya. Balon yang mengambang saat dimasukkan udara. Kemudian yaitu perbedaan sifat-sifat benda. Benda padat memiliki berdasarkan susunan partikel pada zat padat ini sangatlah rapat. Kemudian pada zat cair cukup renggang, sedangkan pada zat gas yaitu sangatlah renggang. Baiklah, mungkin cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ketua kelas harap pimpin doanya. Baiklah, mungkin cukup sekian pelajaran kita hari ini. Bapak tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, setelah pembelajaran hari ini kalian langsung pulang ya. Jangan pergi bermain dulu. Kalau ingin bermain, harap izin ke kedua orang tuanya dulu. Baiklah, silakan pulang.